Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Desari akan membahas tentang studi kasus KLB atau wabah dari penyakit malaria pada kesehatan ibu dan anak. Masuknya wabah malaria di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat makin mengkhawatirkan. Wabah malaria sudah meluas dari yang semula hanya terdapat di Kecamatan Gunung Sari, kini menyebar hingga ke kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Batu Layar dan Kecamatan Linsar. Kondisi ini menyebabkan pemerintah Kabupaten Lombok Barat menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB pada kasus malaria. Setelah Bupati menandatangani status KLB untuk kasus malaria di Lombok Barat, dia juga mengatakan sejak Rabu pagi gerakan menangani malaria betul-betul masif. Semua pihak ikut untuk mengatasi wabah ini, mulai dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan pemerintahan Kabupaten Lombok Barat. Meskipun tidak ada warga yang meninggal dunia karena malaria, namun jumlah penderita malaria yang terus meningkat 2 kali lipat, bahkan lebih dari tahun 2017. Sejumlah bayi dan ibu hamil dilaporkan telah terjangkit malaria dan menjadi indikator status KLB yang ditetapkan. Sayangnya Bupati belum memberikan keterangan berapa jumlah pasien malaria di wilayahnya. Seperti yang diketahui, penyebaran malaria disebabkan oleh nyamuk Anopheles betina. Wabah malaria ini telah meresahkan masyarakat di wilayah Lombok Barat. Mereka mulai khawatir karena banyak warga, baik anak-anak maupun orang dewasa, yang mengalami sakit dengan ciri-ciri seperti yakni demam tinggi, meriang, kedinginan, pusing, disertai muntah-muntah. Malaria juga dapat menimbulkan sejumlah komplikasi atau penyulit bila terjadi pada ibu hamil. Mau tidak mau, janin dalam kandungan ibu pun akan ikut kena imbas infeksi tersebut. Bayi mungkin tidak akan serta-merta terinfeksi malaria, tetapi ia akan berisiko mengalami berbagai dampak buruk seperti berat badan lahir rendah, yakni malaria diperkirakan menjadi salah satu penyebab utama BBLR, karena kondisi pada malaria yang menyebabkan aliran nutrisi dan oksigen dari ibu ke janin melalui plasenta terganggu, dan sehingga bayi akan kekurangan nutrisi dan lahir dengan berat yang rendah. Yang kedua yaitu gangguan pertumbuhan janin. Ibu hamil dengan malaria biasanya akan mengalami anemia atau kekurangan sel darah merah. Hal ini menyebabkan aliran darah ke janin akan berkurang, sehingga janin akan mengalami gangguan pertumbuhan, bahkan gagal tumbuh atau berkembang. Yang ketiga yaitu kelahiran prematur. Proses yang sama dengan 2 poin sebelumnya juga membuat ibu hamil rentan mengalami persalinan prematur. Seperti yang diketahui, janin prematur amat rentan mengalami infeksi dan masalah kesehatan lainnya setelah ia lahir. Infeksi malaria yang dialami oleh ibu hamil tidak boleh dianggap sepele. Janin mungkin tidak akan serta-merta terinfeksi malaria, tetapi akan berisiko mengalami berbagai dampak buruk, bahkan fatal. Adapun beberapa pencegahan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak supaya terhindar dari wabah malaria, penyakit malaria.
Yang pertama yaitu menyemprot dinding rumah dengan insektisida yang dapat membunuh nyamuk dewasa yang masuk ke dalam rumah. Yang kedua, menjaga rumah tetap bersih, kering dan higienis. Tidur di bawah kelambu, menutupi kulit dengan mengenakan celana panjang dan baju berlengan panjang atau pakaian tertutup. Jika terkena penyakit malaria, Anda harus mengkonsumsi makanan cair, lalu kemudian dalam masa pemulihan Anda baru bisa makan sayuran hijau dan buah-buahan. Tidak membiarkan air tergenang di dekat rumah. Yang selanjutnya yaitu beristirahat. Pastikan anak untuk selalu beristirahat dan tidak melakukan kegiatan apapun. Malaria yang terjadi dapat menyebabkan kelelahan dan kelemahan yang parah. Jadi anak harus selalu menghemat energi yang keluar agar tubuh dapat menyingkirkan sumber penyakit tersebut, serta mengkonsumsi makanan yang sehat. Ketika anak mengidap malaria, tubuhnya pasti akan berusaha untuk melawan infeksi yang ada. Salah satu hal yang dibutuhkan oleh anak adalah makanan sehat supaya tubuhnya dapat bekerja maksimal untuk sembuh dari penyakit. Yang terakhir yaitu jaga suhu tubuh tetap normal. Hal penting lainnya yang harus dilakukan sebagai penanganan pertama pada gejala malaria adalah tetap menjaga suhu tubuh tetap normal. Selain memberikan obat penurun demam, ibu juga dapat menempelkan kompres untuk menurunkan demam yang terjadi pada anak. Itulah tadi penjelasan tentang studi kasus KLB atau wabah pada penyakit malaria yang terjadi pada kesehatan ibu dan anak.